Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Madania TV dalam program Perempuan Bicara. Sekarang selamat berjumpa lagi nih dengan narasumber yang waktu itu pernah juga muncul di Madania, tapi sekarang berbeda temanya, yaitu masalah masalah tulis menulis. Beliau itu ahlinya dalam tulis menulis, dan kita bicara lagi dengan ini buat sahabat Madani yang suka menulis bisa ikut di dalam program ini Perempuan Bicara. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Saya perkenalkan untuk yang kedua kalinya, yaitu Teh Lida. Assalamualaikum Teh Lida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi nih di Madania. Berjumpa lagi, alhamdulillah ya. Iya. Yang kedua kalinya. Kedua kalinya dengan berbeda tema. Iya. Sekarang kita masalahnya berbicara masalah apa? Tulis menulis aja, soalnya bukunya banyak nih Teh Lida. Jadi penasaran ya. Banyak orang juga yang penasaran nih. Aduh, Teh Lida ini segala macam udah public speaking, juga sekarang menulis buku-buku, dan suka memberi ceramah juga ke sana kemari. Nah, sekarang mah kita masalahnya adalah masalah tulis menulis. Bagaimana nih Teh Lida? Banyak sekali di sini yang harus sahabat Madania tahu nih, dari mulai ide terus cara menulisnya, untuk memulai menulis, cara menerbitkannya, menjualnya, wah banyak sekali itu. Jadi Teh Lida di sini wayahnya ya, dalam ngobrol santai ini kita bercerita soal itu saja, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat ya buat sahabat Madania di sini. Ya silakan Teh Lida. Ya, jadi kalau bicara tentang tulis menulis sebenarnya gampang-gampang susah Bu ya. Terus kenapa sih saya ngambil profesi sebagai penulis gitu? Jadi sebenarnya sebuah profesi yang nggak terlalu familiar kayaknya ya di masyarakat. Iya betul. Ya kan? Taunya mungkin guru, dokter, profesi itu. Ternyata profesi itu juga luas, termasuk juga penulis gitu kan. Ya karena menurut saya penulis itu adalah ibu-ibu banget sih, artinya bisa dikerjakan di rumah sambil kita juga tetap tidak meninggalkan anak-anak gitu. Dan menulis bisa kapanpun, jadi lebih fleksibel gitu loh. Dan ya lumayan lah, royaltinya juga ya cukup menjanjikan kalau kitanya serius gitu ya. Jadi dengan menulis itu ternyata juga bisa menghasilkan banyak pundi-pundi ya untuk kita gitu. Jadi kita bisa tetap berdaya dari dalam rumah. Kan itu yang diinginkan ya. Buat perempuan itu bagus sekali sebetulnya ya. Bisa dikerjakan di rumah gitu, itu tidak meninggalkan rumah itu. Iya karena betul. kita tetap bisa berdaya. Iya betul. Tapi banyak pertanyaan itu adalah gimana caranya nulis. Kadang-kadang orang pengen doang ya. Iya betul. Cuma bisanya ngelamun, nulis nggak bisa gitu. Nah harus dicoba dari mana nih? Sebenarnya nggak sebanyak yang tadi disampaikan sih, buku saya belum sebanyak itu juga. Gitu. Baru sekitar 5 bukuan lah gitu ya. Tapi sebenarnya di luar itu karena dulu selama mahasiswa saya ikut banyak sekali perlombaan karya tulis ilmiah. Jadi sebetulnya terpacunya di situ sih, latihannya di situ. Nah, cuman setelah lulus kayaknya enakan punya bukunya deh. Maksudnya nulis buku gitu. Kayaknya lebih rasanya tuh kayak puas aja gitu dengan karya kita. Tapi kayaknya tidak cukup dari situ aja Teh Lida ya. Jadi itu mah memang hobi Teh Lida kayaknya ya, tulis-tulis ya. Kita ngayal sedikit, tulis sedikit. Membayangkan itu tulis ya gitu. Tidak mungkin gitu kalau tidak ada dari diri sendirinya ya. Dan sebenarnya saya kan lebih ke penulisan non fiksi ya. Jadi karena saya nggak terlalu senang baca-baca novel apa segala macam. Jadi emang nggak tahu ya, dari dulu senangnya bacanya agak berat-berat gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau nulis itu ibaratnya seperti teko. Jadi teko itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya jus mungkin keluarnya jus. Kalau isinya kopi ya kopi ya, semacam itulah. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen nulis apa ya? Nah itu tergantung dari apa yang teman-teman baca sebenarnya gitu. Referensinya apa gitu. Kalau misalnya senengnya cuma nonton drakor, ya gimana ya? Mau nulis bisa gitu, agak susah gitu. Bisa nggak ditulis itu? Kalau drakor bisa ditulis? Bisa aja mengulas. Kan ada review film namanya kan resensi dan seterusnya. Tapi dalam hal ini kalau teman-teman pengen nulis, sebenarnya cuma satu sih langkahnya. Ya nulis, udah aja gitu. Cukup dengan itu. Kadang-kadang kita kebanyakan orang ketika terutama pemula ya Bu ya, ketika mulai menulis dia baru nulis 1 halaman,
Biasanya kemudian dia baca lagi tuh halaman itu dan dia merasa jelek banget ya tulisan saya. Akhirnya dia merubah kembali tulisan itu. Jadi belum juga habis selesai tulisannya dibaca ulang. Nah, jadi tips simpelnya buat teman-teman yang mau mulai menulis saja tanpa dibaca dulu. Sampai selesai. Oh, gitu tuliskan ya. apa yang ada di pikiran kita, mengalir aja dulu, gak usah dulu mikirin ini bagus atau tidak, ini sesuai EYD atau tidak, pokoknya nulis aja dulu di akhir, kemudian tulisan itu disimpan. Mungkin kalau biasanya saya lakukan itu 2-3 hari saya simpan, supaya apa, pikiran kita ketika baca lagi tuh beda, udah fresh gitu. Jadi kita benar-benar bisa mengedit istilahnya gitu ya, melihat tulisan kita kembali setelah 3 hari disimpan gitu. Atau ada yang lain lagi bisa dimasukin mungkin ke gitu, lainnya gitu ya. Itu sih tips simpelnya. Tapi kalau nulis serius bikin buku ya itu ada lagi beda. Tapi itu Telida kalau menulis misalnya menulis sesuatu yang Telida ya, atau misalnya khusus buat cerita anak-anak aja, atau misalnya cerita tentang apa aja gitu, apa enggak, atau bermacam-macam gitu menulisnya? Jadi tadi yang saya bilang di awal, apa yang kita tulis itu biasanya apa yang kita baca. Jadi saya kebanyakan bacaannya bacaan berat, atau misalnya motivasi Islami, atau misalnya manajemen dan lain-lain, komunikasi. Jadi nulisnya seputar itu gitu. Nah, yang kemarin terakhir saya tulis itu buku Jeda Sejenak ya, alhamdulillah diterbitkan oleh Gramedia Quanta. Jadi Gramedia itu kan banyak banget anak perusahaannya. Betul. Salah satunya itu adalah Quanta, Alex, Media Komputindo. Nah, alhamdulillah kemarin tulisan saya yang berjudul Jeda Sejenak, dan itu pun terinspirasi dari ketika selama pandemi sih gitu ya. Jadi selama pandemi orang mungkin apa ya, kayak ngerasa kewalahan. Kalau saya udah bikin karya aja selama pandemi itu gitu kan, seperti itu. Akhirnya memunculkan sebuah ide Jeda Sejenak gitu. Gitu ya. Jadi pengembangan idenya itu ya, membaca lebih banyak. Bisa lihat dari, jadi ide itu bisa dari macam-macam, bisa jadi dari bacaan, bisa jadi dari media tadi yang senang nonton drakor, sebenarnya bisa juga media-media itu kan banyak, bisa dari musik, film gitu kan. Dari kehidupan sehari-hari juga bisa. Atau kadang jadi dari ilham juga, kadang-kadang kita kalau misalnya lagi ngelamun, kadang-kadang ada ide ya. Atau mungkin kebanyakan orang lagi di toilet kali ya. Harus banyak-banyak mencari ilham. Cari ilham untuk mendapatkan ide. Nah, persoalannya ketika orang ide tapi itu, jangan di WC ya. Jangan. Tapi ini yang terpenting dari ide itu sebenarnya adalah mengikatnya. Nah, mengikat ide itu adalah dengan tulisan. Nah, karena setiap menit tuh Masya Allahnya, Allah tuh kasih banyak banget ide buat manusia sebenarnya. Buat kita tuh ide tuh kan berseliweran ya. Kadang kalau misalnya kita lagi masak, lagi apa, ide tuh ada ya, terus gitu. Kita lagi perjalanan, ide tuh terus aja. Nah, persoalannya kadang kita mau nangkap ide itu atau enggak. Kalau kita nggak mau nangkap ide itu, bisa jadi ide itu juga kemudian ditangkap oleh orang lain. Lewat aja kan kita misalnya melihat, kok idenya sama ya, pernah saya pikirkan juga gitu ya. Nah, karena betul. Mungkin idenya persoalannya bukan di ide, persoalannya tadi bagaimana kita menangkap ide itu menjadi sebuah tulisan. Oh gitu ya. Jadi cara mengembangkannya juga gitu. Kadang-kadang kita lagi ini ada ide langsung tulis atau jadi gimana gitu ya. Harusnya bawa notes sih kemana-mana. Iya. Kalau itu bisa konsistennya gitu, cara ini bisa nggak mengaturnya supaya kita kalau gini khusus misalnya buat biar ada ide gitu, atau biar kita mengerjakannya secara konsisten, bisa nggak kayak gitu? Yang bisa. Jadi kalau misalnya kita udah punya target gitu ya. Jadi misalnya gini, kita bikin target 3 bulan kita menyelesaikan tulisan kita. Atau misalnya gini, kita tentukan 100 lembar misalnya tulisan kita gitu. Jadi dalam satu buku 100 lembar. Nah, yang saya lakukan adalah supaya kita jadi punya semangat untuk menyelesaikan 100 lembar itu, nggak fokus ke angka 100-nya. Jadi karena kalau fokus angka 100, 100 lembar nih gimana caranya beban gitu. Ya. Ini baru 5 lembar. Kayak kita kalau kita lagi nyelesain tugas akhir gitu ya. Bikin tesis kan kemarin 250 lembar. Waduh, gitu kan. Jadi males gitu. Tapi ya udah, pokoknya dicicil 1 hari 1 lembar. Akhirnya enggak kerasa udah 100 hari udah beres gitu kan, kayak gitu. Jadi 3 besar juga masuknya. Alhamdulillah. Ya makanya itu kan dari pengalaman Telida kan, mungkin dari sahabat Madania juga kan, untuk yang menghadapi ini sekolah-sekolah kayak gitu kan. Ya, tugas akhirnya kayak gitu. Butuh kemampuan, ya betul. Dan konsentrasi penuh itu di situ. Jangan lalai lah, kalau udah malas ya udah tinggal aja, ketinggalan kereta itu kan. Iya, seperti Telida masalah tulis menulis ini
kayaknya ibu-ibu juga bisa lah sebetulnya ya. Sangat, Ibu-ibu sangat atau lebih bisa. anak-anak muda, mama muda yang di rumah nih yang nggak ada kegiatan juga sebetulnya bisa ya Teh Lida Bisa ya. diolah, Bisa diolah. Bisa dilatih. Itu caranya itu gimana itu? Memulai aja dulu. Memulainya gimana dari caranya? topik yang kita senang. Kan tiap orang pasti punya kecenderungan terhadap satu topik. Entah itu mungkin tentang masak-memasak kalau ibu-ibu, atau parenting, atau dunia ibu-ibu lah ya, fashion, skincare. Itu sebenarnya bisa jadi ide-ide untuk dibuat semacam Oh iya betul ya. tulisan. Dan sekarang itu nggak mesti juga kita nunggu ke penerbit. Kalau penerbit itu kan kita mengajukan sebuah naskah, itu kalau untuk non fiksi itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Itu pun belum tentu diterima. Jadi 3 bulan itu baru konfirmasi yes or no gitu loh. Oh, 3 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Saya pun ketika ke Gramet, tapi alhamdulillahnya kemarin karena Gramet kan sekarang punya sistem online ya. Jadi kita bisa submit naskah sendiri, kita cek sendiri gitu loh. Kalau dulu kan ngisi atau mengirimkan naskah itu via email. Dan kita cuman nunggu aja 3 bulan baru ada balasan email gitu kan. Nah tapi sekarang itu dengan kecanggihan teknologi, digitalisasi dan lain-lain sebenarnya nggak harus nunggu diterbitkan oleh penerbit kalau pengen disebut penulis. Jadi kita bisa ada istilahnya itu adalah self publishing. Jadi kita bisa menulis indie. Jadi kita bikin sendiri nulis buku, kemudian kita cetak sendiri, itu bisa. Bisa dicetak sendiri? Bisa. Kita kerjasama dengan vendor penulis misalnya yang sudah biasa menerbitkan buku supaya buku kita tetap meskipun indie tapi ada ISBN-nya gitu loh. Bisa. Tapi tetap ya walaupun misalnya seperti muda ini COG-nya. Susah juga kayaknya. Tapi ibu-ibu muda juga harusnya lebih bersemangat yang senang di rumah daripada ngerumpi nonton drakor aja ya. Lebih baik produktif jadi nulis-nulis lah seperti Teh Lida baca buat anak dulu gitu kan, bisa jadi bisa ditulis sedikit-sedikit dikumpul-kumpul mungkin menjadi satu buku juga bisa. Seperti itu ya nih ya Teh Lida sebagai penulis juga di sini kan Teh Lida kan sudah ke Gramet kemana gitu ya untuk penerbit untuk mempublikasikan Teh Lida seperti itu. Untuk ibu-ibu juga yang di rumah juga mungkin bisa kan seperti tadi yang di rumah dikerjakan walaupun tidak kita ke Gramet atau kemana bisa ditulis di rumah mencari itu sendiri. Yang penting kita semangat menulisnya menulis rajin lah gitu istilahnya ya sedikit-sedikit gitulah ditumpuk yang penting punya cita-cita daripada gitu lebih baik yang bermanfaat. Atau misalnya mengenai anak-anak ini gimana misalnya untuk menulis sekarang kan mama muda tuh kebanyakan ngurus anak-anak di rumah tuh gimana nih caranya untuk mengasih motivasi supaya bisa menulis nih dengan keadaan yang ada di rumah sebetulnya nggak usah jauh-jauh lah pendidikan anak-anak itu yang di rumah itu gimana itu kadang-kadang riuh ya dengan aktivitas mungkin banyak juga yang nanya gimana ya caranya kita bisa konsisten nulis dalam kondisi kita sibuk dengan mengurus rumah tangga. Iya betul. Gitu. Saya pikir ya urusan rumah tangga nggak ada akhirnya kan. Kalau misalnya kita tidak berkeras diri untuk benar-benar menyisihkan waktu, istilah itu me time. Jadi me time-nya kita itu adalah dengan produktif. Jadi sekali-kalinya me time itu kan berarti waktu untuk diri kita sendiri. Itu mesti ada. Itu untuk menjaga dalam tanda kutip kewarasan seorang ibu ya. Iya betul. Karena kalau misalnya nggak gitu terus dengan kehidupan dan lama-lama kita terjebak rutinitas, gitu kan? Kitanya sendiri jadi nggak bahagia. Padahal kita pengen menghasilkan anak yang bahagia. Jadi untuk menghasilkan anak yang bahagia harus dari seorang ibu yang bahagia juga gitu loh. Nggak bisa ibu yang stres, tertekan, terus kemudian terlalu lelah gitu kan? Betul. Seperti itu. Menghasilkan anak-anak yang bahagia juga. Biasanya karena moodnya ibu itu sangat berdampak terhadap anak. Iya betul. Kalau misalnya kitanya tuh kalau lagi rewel, maksudnya lagi kesel, misalnya sama suami lah kesel, itu anak-anak pasti kerasa tuh. Kok anak-anak jadi rewel ya? Bisa kadang lagi kesel. Nah itu karena vibes-nya kita itu memberikan emosi yang nyambung dengan anak gitu loh. Jadi nulis itu pada saat me time mungkin cari waktu yang kemudian pas untuk kita nulis tanpa diganggu anak-anak. Misalnya anak-anak ketika tidur atau misalnya sepertiga malam atau subuh misalnya ya kayak gitu, bisalah cari-cari waktu semacam itu. Atau mungkin bisa juga gini ya Teh Lida ya dari untuk keluarganya ya, untuk belajar menulisnya ditulisnya dari mulai bangun anak-anak keluarga
terus yang lagi bahagia pagi-pagi terus ke siangnya anak-anak mulai rewel ditulis juga mungkin bisa juga terlihat sampai nanti sore kitanya marah sama suami karena ada masalah sampai malamnya menunggu juga lama bisa juga dituliskan dikembangkan juga gitu menulis bisa jadi healing juga Bu. Sekarang kan lagi musim tuh ibu-ibu dikit-dikit healing ya kan kayak seolah-olah di rumahnya stres banget ya karena sedikit-sedikit dia cuma healing gitu. Ternyata healing itu salah satunya dengan menulis. Artinya kan emosi ibu tuh tertumpuk terus tuh. Dia kesal, dia marah, dia senang, bahagia. Nah, emosi-emosi itu kalau bisa disalurkan. Karena komunikasi yang dibutuhkan oleh seorang perempuan itu luar biasa. Dalam satu hari sekitar 25.000 sampai 75.000 kata itu harus keluar. Itu bayangin kalau misalnya suaminya pendiam. Dia ngobrol sama siapa tuh? Itu enggak terekspresikan emosinya sehingga dia akan tertumpuk lama-lama jadi sampah emosi. Nah, oleh karena itu dengan menulis dengan secara tidak langsung dia mengeluarkan emosi-emosi dia. Makanya saya bilang tadi nggak usah dulu mikirin masalah bagus enggaknya. Pokoknya keluarin dulu emosinya gitu loh. Dengan menulis itu cerita aja sendiri gitu kan seperti itu apa yang kita rasain daripada kita ngerumpi ke tetangga terus kan belum tentu juga informasinya juga kemudian aman ya. Kalau nulis ya kita nulis akhirnya kalau kita baca lagi kita akan ngerasa oh iya saya pernah mengalami ini dan siapa tahu di luar sana juga banyak ibu-ibu yang mesti dikuatin lagi gitu loh kayak gitu. Jadi niat saya ketika nulis itu saya pengen menguatkan ibu-ibu di luar sana bahwa mereka nggak sendirian karena saya yakin banget menjalani peran jadi ibu tuh emang berat banget sih ya berat banget ya maksudnya kita bayangin aja dulu sebelum nikah kita warawiri kesana kemari tiba-tiba udah nikah punya anak diam di rumah kan? Kok kayak gini kan gak mudah sebenarnya betul. Gak mudah. Nah kita harus kasih tahu ke teman-teman di luar sana kok kamu gak sendirian gitu loh jadi sebenarnya nulis juga bisa saling nguatin sih kita berarti Teh banyak sekali tugas nih tugasnya betul ya saling menguatkan dengan sesama ya ibu-ibu perempuan ya ada ibu-ibu ada ibu muda lah pokoknya remaja yang perempuan pokoknya semuanya sekarang juga kan banyak sekarang anak-anak muda juga daripada misalnya cari kerja kesana kemari kan susah bisa juga kan belajar menulis di rumah gitu dari mulai menghayal gitu apa ngelamun atau gimana biar bisa jadi cerita gitu kan mungkin baik jadi dimulai dari rumah dulu kayaknya ya dari rumah yang dirasakan di rumah terus jalan-jalan seperti Teh Lida juga kan jadi banyak ide ya soalnya kalau Teh Lida di rumah terus kadang-kadang kan ide juga jadi hilang mentok di situ jadi Teh Lida gimana nih musikapinya nih jadi harus banyak main atau gimana jadi harus jalan-jalannya supaya timbul ide terus gitu ya baguslah kalau gitu jadi anak-anak bahagia suami juga bahagia kita juga bahagia kita juga bahagia tidak pusing tidak rudet di rumah ya itu selain dari ke Gramedia juga itu Teh Lida untuk mempublikasikan itunya kalau yang selain itu sih saya kebanyakannya self publishing atau collab dengan komunitas jadi ada beberapa komunitas terus saya bikin antologi yang kemarin salah satunya komunitas ibu profesional Bandung kebetulan saya jadi leadernya kemarin kemudian juga bikin yang namanya filosofi ibu jadi banyak sih sebenarnya makanya tadi banyak jalan menuju menjadi seorang penulis mantap itulah Lida mau Lida mantap sukseslah buat Teh Lida amin. Ya terima kasih Teh Lida mudah-mudahan buat yang menonton gitu sahabat Madania juga bermanfaat ya untuk saya. Ya mudah-mudahan nanti juga bisa membina yang lainnya lah ke depannya banyak tugas Teh Lida semangat ya bantu nih yang lainnya jadi dikasih saling menyemangati gitu ya buat biar tidak di rumah teh ngalamun pusing gitu apalagi hari-hari sekarangnya masalah seperti sekarang kan banyak sekali anak muda udah kita arahkan saja ke sana yang cocok yang mau dan kita ajarkan aja seperti tadi Teh Lida seperti itu ya. Terima kasih Teh Lida atas kehadirannya dan ilmunya semoga bermanfaat buat yang lainnya juga. Sahabat Madania tidak terasa sudah di ujung acara nih udah selesai hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam tema yang lain juga dan narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.